Perkenalkan, nama saya Stefanus Desandro Caidi dengan NIM 22G10048. Saya akan pertama menyampaikan rangkuman. Romo menyebutkan bahwa kematian itu mendorong manusia untuk hidup sempurna agar kita paham bahwa kematian itu adalah titik puncak mengambil keputusan yang terakhir sehingga membuktikan bahwa kesempurnaan hidup ada pada kematian. Orang yang meninggal secara harmonis atau jiwa dan raganya siap memang perlu persiapan yang dimulai dari hidup saat ini yang harus diusahakan hidup yang harmonis. Hidup yang harmonis itu hidup dengan penuh dengan kasih yang sangat penting agar kita dipanggil oleh Tuhan dengan hati yang tenang. Alam baka dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah tahap pertama, yaitu saat masuk ke alam baka adalah api pencucian atau pengeratunan. Dan tahap terakhir adalah masuk ke surga atau bersatu dengan energi ilahi yang luar biasa. Nah, sehingga orang yang mati tidak harmonis akan masih dalam fana yang tidak bisa berbuat apa-apa, yang bisa disebut dengan neraka. Nah, hal ini biasanya bahkan sampai 1000 tahunan. Oke, sebelum menghadapi kematian, kita harus mempersiapkan dua hal, yaitu hidup dengan kasih. Dua, jangan terikat dengan hal duniawi. Saya akan menjawab 3 pertanyaan yang diberikan oleh Bapak. Hidup pertama adalah ide-ide dalam yang dikasih narasumber. Oke. Hidup adalah perjuangan doa. Kita diberi kesempatan oleh Tuhan untuk berkarya dalam berbagai cara agar kita dapat mempersiapkan diri untuk pergi ke sisi Tuhan. Terakhir, kita tidak boleh melakukan kejahatan saat kita hidup agar kita menjadi harmonis sehingga saat pergi ke sisi Tuhan, kita dapat pergi dengan tenang. Untuk pertanyaan yang kedua, apa itu kematian harmonis dari narasumber? Kematian harmonis adalah kematian di mana manusia mencapai kesempurnaan dalam kehidupannya. Nah, bagaimana cara mencapai itu? Hanya dapat didapatkan dengan persiapan, dengan kematangan pribadi, dengan pengendalian diri agar bisa sampai di puncak kehidupan kita dan dapat pergi ke sisi Tuhan dengan tenang, tanpa ada pikiran dan rasa amarah atau rasa penyesalnya setelah pergi dari dunia. Pertanyaan ketiga, menurut agama Katolik, makna keselamatan adalah di mana manusia percaya akan Tuhan, menjaga nama Tuhan dengan melakukan kebenaran, maka ia akan diselamatkan untuk selamatnya. Nah, bagaimana mencapainya adalah dengan mampu melakukan firman Tuhan, mampu hidup sesuai dengan firman Tuhan, agar kita hidup hanya dengan kebenaran dan tanpa dosa. Nah, dalam kutipan yang saya ambil adalah Matius ayat 12 pasal 21. Bukan setiap orang yang memanggilku, Tuhan, Tuhan, yang akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Sekian, terima kasih dari saya.